sejahtera bagi kita semua. Selamat datang. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, peserta workshop pengawasan pada hari ini di Batam yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dengan Bawaslu Kepulauan Riau. Dan tentu saja ini menjadi kali kedua sebetulnya yang kegiatan terkait workshop pengawasan partisipatif yang sebelumnya sudah dilakukan di Tanjung Pinang ya Pak, beberapa bulan yang lalu. Pertama, kami kenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, narasumber yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kepulauan Riau, Bapak Irwan Susilo, beliau selaku Kadif Divisi Pengawasan. Kemudian dari Bawaslu RI, tim asistensi Mas Budi. Kemudian saya sendiri yang akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian untuk diskusi selama 2 jam ke depan. Dan terima kasih atas kehadiran segera beberapa peserta yang hadir ya, dari Polda, kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bang Panwas, mahasiswa dan juga tim ses paslon nomor 1 ya. Saya kira kita juga sambil menunggu tim ses paslon nomor 2 supaya diskusi kita juga lebih nanti istilahnya lebih fluktuatif, karena saya kira mendekati tanggal 9 nih Bapak Ibu, sekarang udah tanggal 1 ternyata bulan Desember. Dan kita 8 hari lagi yang artinya mulai 3 hari sebelumnya sudah masa tenang, dan tanggal 9 adalah pesta pora kita untuk proses pemilihan gubernur dan juga bupati wali kota di 5 kabupaten cukup ya, 6 ya, kecuali di Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang. Nah, mungkin sekedar untuk memberikan sedikit pengantar untuk diskusi kita hari ini, bahwa untuk persiapan Pilgub dan juga Pilgub di tingkatan Kepulauan Riau, daerah Kepulauan Riau, banyak sekali sebetulnya beberapa catatan kami di Bawaslu RI dan juga di Bawaslu Kepulauan Riau tentunya. Nah, kita sebetulnya ingin bahwa hari ini bisa menggali masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama untuk bagaimana sebetulnya persiapan jelang hari H. Apa saja gitu yang masih tersisa. Misalnya kemarin 2 hari yang lalu saya kira adalah kampanye terbuka ya Bapak Ibu, hari terakhir ya kemarin kampanye terbuka. Kemudian kita sedang masuk pada masa kampanye yang sebelum-sebelumnya sudah berlangsung sekian banyak tahapan, yang pada prinsipnya tahapan-tahapan ini kan kait-mengkait sebenarnya antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Jadi sekali lagi tahapan-tahapan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini antara yang satu dengan yang lainnya kan. Saya kira persoalan DPT ini sudah menempuh sekian banyak proses hukum, saya kira. Yang menurut saya ini bagus gitu loh. Yang jadi problem kalau masalah ini tidak dicarikan formulah hukumnya, tidak ada penanganannya secara hukum. Sekali lagi, persoalan DPT di Batam itu sudah direkomendasi oleh Panwas Kota Batam sebanyak 2 kali kalau nggak salah ya. 2 kali, belum lagi direkomendasikan kita provinsi. Menurut saya, pengawas pemilu sudah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang jadi masalah, pengawas pemilu melihat ada persoalan tapi tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tetapi di Kabupaten Bintan, informasinya tidak ada satu paslon pun yang menggunakan jadwal kampanye rapat umum, tapi dalam bentuk lain. Terakhir hari Minggu kemarin melaksanakan acara belusuan ke pasar-pasar, pasar ikan, pasar sayur dan sebagainya. Kemudian di Natuna hanya paslon nomor 3 saja yang menggunakan jadwal kampanye rapat umum, walaupun ini paslonnya 5 orang, 5 pasangan calon. Tidak ada. Kemudian Lingga ini mulai tanggal hari ini, Pak Jajirnya, apakah dilaksanakan atau tidak kita belum tahu. Jadi kalau nggak salah tanggal 1 untuk paslon nomor 1, kemudian tanggal 2 paslon nomor 2, tanggal 3 untuk paslon nomor 2 sampai dengan tanggal 5. Kemudian Batam sudah dilaksanakan dan terakhir nanti tanggal 4 Desember. Kemudian di Karimun 3 paslon tidak ada yang betul ya yang menggunakan, masih pikir-pikir ya, karena ada jadwal sampai dengan tanggal 5. Kemudian di Anambas paslon nomor urut 1 tanggal 5 Desember, sementara paslon nomor 2 tidak menggunakan. Lanjut. Ini yang tadi saya bilang, kami mendata jumlah posko. Dan ini adalah data yang kami ambil dari bawah. Sampai dengan tanggal 30 Oktober kami akan update sampai dengan nanti hari terakhir, beberapa hari terakhir.
Bapak-Ibu sekalian, karena di sini juga ada tim kampanye, kami akan minta pertanggungjawaban ini dalam laporan dana kampanye. Bapak-bapak, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak narasumber, yaitu yang sangat dimungkinkan ataupun terjadinya potensi kerawanan ini adalah pada saat pemungutan suara. Ya, tentunya saya sepakat bahwa pada saat tanggal 9 itu sangat berpotensi sekali terjadinya kerawanan-kerawanan. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber terhadap PTPS ataupun PPL ataupun juga saksi pada saat hari tersebut, hari H tersebut, agar tetap berada di tempat. Jangan sekali-sekali saudara-saudara meninggalkan sebelum selesai acara pemungutan suara itu sudah meninggalkan di TPS. Nah, sehingga betul-betul kita kawal ya, apa yang terjadi di dalam permasalahan di TPS itu semuanya dapat disaksikan ya. Terkait dengan pengamanan TPS ya, kita juga telah memapping beberapa TPS-TPS yang menjadi ada yang menjadi rawan ya, TPS rawan ya. Kita telah ada data dan kemudian juga dari dalam Operasi Mantap Praja ini ya, kita telah membuat suatu pola pengamanan di mana di dalam TPS-TPS yang rawan ya, telah dilakukan voting terhadap anggota ya. Itu ada dikenal pola pengamanan TPS aman kategorinya, kemudian TPS rawan 1 dan rawan 2, dan ini telah disiapkan oleh Polda. Oleh karena itu, kalau untuk TPS aman itu polanya dua polisi ya, kemudian 8 limas 4 TPS ya. Artinya apa? Dua orang polisi mengamankan 4 TPS. Jadi bagaimana mungkin dia bisa on time ataupun dia bisa mengamankan 1 TPS? Dia sifatnya dia itu mobiling ya. Oleh karena itu saya mengharapkan pada kesempatan ini, kalau kita memang mau mengawal jalannya pemungutan suara ini supaya betul-betul terlaksana dengan baik, tidak ada terjadi kecurangan, mohon dari pengawas TPS maupun PPL tetap berada di lokasi TPS. Karena apa? Karena kalau meminta anggota Polri berada di satu TPS tidak bisa, ya. Karena itu kita ada pola, kecuali TPS yang rawan 1, TPS yang 1, polisinya harus ada di situ. Ini satu polisi. Ceritakan musuh. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ini penyelenggara bekerja pada tatanan administratif. Mau partai itu siapa atau siapa itu bukan anak kita, gitu kan? Karena itu administrasinya terpenuhi. Itulah kita bekerja pada tatanan itu. Kecuali Pak Indra ini sebagai pihak luar negara. Kemudian saya singkat-singkat saja. Coba dilihat lagi ya, kendaraan Bapak itu. Mungkin sebelum Bapak bicara, Bapak lihat dulu. Kalaupun tidak ada, sebenarnya tidak ada rapat akan terjadi. Penyelenggara itu nggak boleh hilang akal. Kalau nggak ada tanda bukti, ya Anda bisa dengan SPT. Surat perintah tugas. Ya. Banyak cara dilakukan untuk menegaskan bahwa PTPS yang kita tugas itu memang betul-betul PTPS yang di SK-kan dan memang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi ada 1000 cara. Makanya harus juga memastikan bahwa ini tidak tertanggung dengan baik. Itu terima kasih sekalian Bapak-Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata kami yang kurang berkenan. Kebenaran sebenarnya hanya kata Allah dan kesalahan pada kami pada saya selaku materi. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.